Percaya nggak, dengan perangkat switch yang kecil kayak gini bisa bikin koneksi di kantor kalian ini jadi lebih optimal. Jadi ceritanya, kita ini punya salah satu teman media di Surabaya yang ngeluh kalau internetnya kalau dipakai live streaming itu lemot. Padahal langganan internetnya cukup kenceng di 200 Mbps. Kenapa bisa gitu? Setelah kita coba tanya-tanya, ternyata yang bikin koneksi live streamingnya lemot itu adalah topologi yang dipakai saat ini. Jadi topologi yang dipakai sama teman kita ini adalah dari router, itu terhubung sama switch, lalu disebar secara wired ke satu PC editor dan satu PC streaming, lalu 4 CCTV, dan disebar secara wireless juga menggunakan satu access point dan satu NAS juga. Jadi total itu ada 8 perangkat. Nah, yang jadi masalah di sini adalah mereka masih pakai unmanaged switch yang nggak bisa disetting apa-apa. Jadi semua perangkat, semua device ini saling rebutan bandwidth dan nggak ada mekanisme quality of service. Nah, quality of service sendiri ini penting banget di tim yang bidang kayak media yang sering banyak ngakses data sekaligus koneksi internet keluar. Akhirnya kita coba saranin upgrade switch aja pakai Ruiji RGES 210 GSP. Jadi ini adalah managed switch yang punya total 10 port gigabit dan yang 8 portnya ini support PoE up to 120 watt yang bisa di-extend sampai 250 meter. Jadi misal kalian mau pasang CCTV itu nggak perlu bingung lagi nambah colokan listrik, tinggal tancepin kabel LAN aja udah bisa ngirim data sekaligus jadi input daya CCTV-nya. Body switch-nya cukup compact, bahannya full aluminium dan nggak pakai pendingin sama sekali atau fanless. Selain itu, switch ini juga punya proteksi loop prevention kalau misalkan ada 2 port LAN dari switch ini yang saling terhubung. Lalu juga support yang namanya cloud management yang bisa disetting via aplikasi yang ada di handphone atau via browser yang ada di PC. Serta support up to 16 VLAN. Nah, fitur VLAN yang biasanya ada di managed switch kayak gini, ini penting banget karena selain bisa ngatur atau ngelola perangkat kalian lebih fleksibel lagi, kita juga bisa ngatur prioritasnya, kita bisa ngatur bandwidth-nya secara lebih fleksibel. Analoginya kayak gini ya, kalau misalkan kalian pakai unmanaged switch, itu kalian cuma ada satu ruas jalan yang dilewatin semua kendaraan. Kalau kendaraan yang lewat ini sepi, ya jalannya aman-aman aja. Tapi kalau lagi rame, ini biasanya bikin jalannya macet. Nah, kalau pakai managed switch yang kayak gini, yang support VLAN, itu jalannya tetap satu, tapi ada sekatnya sesuai jenis kendaraan yang lewat. Jadi kalau ada satu jalur yang padat, itu nggak bikin macet jalur lainnya. Dan yang lebih menariknya lagi, switch yang satu ini juga ada yang namanya fitur DHCP snooping, yang bisa mencegah DHCP server lain itu masuk ke jaringan kita. Jadi kalau kita korelasikan sama skenario teman kita tadi, ini kan lagi live streaming tapi lemot. Itu ternyata karena ada PC editor yang lagi ngopi file yang gede banget dari NAS, ditambah juga ada tamu yang pakai koneksi WiFi. Jadi semuanya saling rebutan bandwidth dan nggak ada yang ngatur itu. Nah, buat ngesimulasiin fitur dan cara pakai managed switch PoE dari Ruiji ini, kita udah ada perangkat yang udah ada di depan meja kita kali ini. Yang pertama ada Ruiji router. Ini tipenya RGEG105GV3. Lalu untuk switchnya tadi ada RGES210 GSP. Lalu untuk IP cam, kita juga ada IP cam yang udah support PoE, ini dari Dahua. Kalau kalian minat, linknya ada di deskripsi. Terus kita juga ada access point buat nyebar koneksi internetnya melalui WiFi. Ini dari Ruiji juga yang tipenya RGRAP62. Berikutnya kita juga butuh kabel LAN buat ngehubungin dari antara router ke switch dan switch ke IP cam serta ke access point. Oke, jadi step pertama kita mau menghubungkan router ini ke switch-nya. Jadi kalau di router kalian tinggal tancepin ke bagian LAN 0. Nah, untuk switch-nya kalian tinggal konekkan ke port 9 atau uplink 1 ini. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal konekkan kabel LAN ini dari IP cam CCTV PoE itu ke switch yang nomor 1. Berikutnya untuk kabel LAN berikutnya yang dari access point, kalian tinggal tancepin ke port switch nomor 2. Dan terakhir, kalian tinggal konekkan sumber internetnya ke port 1 yang ada di routernya. Kalau udah tersetup bakalan kayak gini, tinggal colokin aja kabel powernya. Oke, sekarang kita mau tunjukin ke kalian gimana cara setting switch dari Ruiji ES210 GSP ini. Dan enaknya di Ruiji ini udah support yang namanya sistem cloud ya. Jadi kalian bisa setting mau itu di dalam jaringan maupun di luar jaringan. Itu bebas, terserah kalian. Dan kita mau tunjukin ke kalian gimana cara gampangnya kalau kita pakai cloud. Jadi kalian bisa buka ini ya, yang namanya cloud
3G Networks, dan kalian nanti tinggal daftar aja akunnya, gampang, tinggal next, terus kalian login dan tampilan awalnya bakalan kayak gini. Jadi ini di halaman awal kalian ditampilin topologinya ya, jadi dari internet, terus ini terhubung ke router EG105GV3, lalu connect juga ke ES210GSP sebagai switchnya, dan ini ada satu access point RAP62. Nah, sekarang kita mau coba setting VLAN ya, sesuai yang di awal tadi kita udah sempat omongin. Jadi kita mau bikin jalur-jalur terpisah buat beberapa device sekaligus. Nah, caranya kalian tinggal masuk ke bagian network, white, lalu kalian masuk ke tab network. Nah, di sini cuman ada satu jalur aja sebagai VLAN-nya, yaitu VLAN ID 1. Nah, gimana caranya biar kita bisa bikin jalur yang banyak? Misal kita mau bikin jalur buat IP cam CCTV, kita mau bikin buat access point dan lain sebagainya. Caranya gampang, kalian tinggal klik tombol add dan pilih wired VLAN karena kita mau setting access point dan IP cam CCTV. Kalian tinggal klik add wired VLAN. Nah, untuk settingan VLAN-nya bakalan kayak gini ya, tampilannya gampang. Kalian tinggal ketik aja di bagian service description-nya. Misalkan untuk port pertama kita mau bikin jadi access point ya, karena port pertamanya tadi access point. Tinggal tulis access point. Untuk VLAN ID ini bebas ya, tapi karena ini kita coloknya access point-nya ke port pertama, jadi kita kasih VLAN ID 10 aja biar gampang diingat-ingat. Nah, kalau udah, untuk lainnya otomatis terisi ya, jadi untuk default gateway itu jadi 10.1. Terus untuk IP segmennya nanti juga menyesuaikan, karena kita kasih VLAN ID 10, otomatis dia IP-nya itu segmennya di 10.1 sampai 10.254. Jadi ini serba otomatis, kalian tinggal isi service description sama VLAN ID aja. Lalu tinggal next. Nah, berikutnya kita tinggal sesuaikan sama port yang benar-benar terpasang sama access point-nya ya. Jadi kalian tinggal klik di bagian switch-nya ini. Nah, kalau udah kalian tinggal klik port nomor 1 ya, karena kita access point-nya di port pertama nomor 1. Jadi kalian klik dan klik OK. Nah, kalau udah kalian tinggal next. Nah, kalau udah tinggal apply aja. Nah, tinggal tunggu prosesnya sampai selesai. Ya, kalau udah selesai tampilannya bakalan kayak gini, udah ada centang hijaunya kayak gini, configuration applied successfully. Nah, kalau kita mau nambah VLAN lagi, VLAN ID berikutnya buat IP cam CCTV, kalian tinggal klik add more di sini. Nah, kita namain aja IP cam atau CCTV aja lah, lebih gampangnya CCTV. Dan karena CCTV-nya atau IP cam-nya ini di port kedua, kita kasih VLAN ID 20 aja, tapi ini bebas ya, kalian bisa isi VLAN ID berapapun. Dan seperti yang tadi, default gateway-nya otomatis jadi 20.1, IP segmennya juga jadi 20.1 sampai 20.254. Tinggal klik next. Jangan lupa dicocokkan sama port yang ada di switch, karena ini port kedua, tinggal klik port yang kedua, lalu klik next, klik apply, tinggal tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, sekarang kita udah punya dua VLAN baru ya, jadi ada VLAN 10 sebagai access point-nya tadi, dan VLAN 20 untuk CCTV-nya. Nah, berikutnya kita mau tunjukin gimana caranya mengaktifkan fitur DHCP snooping ya. Jadi ini mencegah biar nggak ada device-device yang nggak terverifikasi itu nyusup ke jaringan kita. Kalian tinggal masuk ke device config di sini. Lalu kalian masuk ke menu DHCP snooping yang ada di tab switch. Kalau udah, tampilannya bakal kayak gini dan ini statusnya masih disable. Buat enable-nya tinggal kalian klik aja. Nah, di sini by default port 9 atau port uplink itu bakalan jadi trusted port-nya. Tapi kalau kalian pengen nambah port lainnya sebagai trusted port, kalian tinggal klik aja, misalkan di port 8 kalian jadiin trusted point, tinggal kalian save aja. Nah, kalau udah kayak gini cuman port 8 dan port 9 aja yang bisa jadi DHCP server dan bisa ngasih IP ke beberapa device. Nah, gimana kalau ada yang mencoba nyusup masuk ke port lain? Nah, ini kita udah contohin, kita pakai PC lain dan kita colokin di port yang bukan trusted port ya. Jadi kita colokin di port ke-7 dan muncul notifikasi alarm di message center. Dan ini kedetek kalau ada multiple DHCP server karena kita cuma mengizinkan port 8 dan 9 aja sebagai trusted portnya. Tapi kita karena colokin di port 7, jadi otomatis dia bakalan detect ada multiple DHCP server.
Nah, terus buat kalian yang pengen pakai CCTV atau IP cam yang udah support PoE dan nggak mau pasang NVR, tenang aja, di switch ROG ini bisa kalian akses kok IP cam-nya. Caranya masuk ke bagian device config dan di sini ada menu yang namanya NAT Traversal, kalian tinggal klik aja. Nah, kalau udah tampilannya bakalan kayak gini ya, masih kosongan, masih polos, nggak kedetek untuk IP cam atau CCTV-nya. Kalian tinggal masuk ke Add Tunnel ya di bagian kanan atas ini. Kalian klik aja, dan untuk online kliennya kalian tinggal pilih dari sini, select a client. Nah, di sini otomatis ya, IP cam kita yang Dahua ini kedetek dan udah masuk ke port 2. Dan ini port 7 tadi yang kita coba pakai di HCP server ya, ini masih tersambung. Kalian tinggal pilih aja untuk CCTV atau IP cam-nya kalian. Kalau udah, tinggal klik OK. Dan kalian namain untuk app name-nya ya. Di sini tulis saja CCTV misalkan, atau CCTV 1, CCTV 2 dan sebagainya. Dan kalau udah, nggak usah di otak-atik lainnya, kalian tinggal klik OK. Nah, kalau udah kayak gini berarti IP cam atau CCTV kita udah bisa dipakai tanpa pakai NVR sama sekali. Dan gimana caranya buat nampilin live preview-nya? Kalian tinggal klik to configure ini ya, kalian klik aja. Nah, di sini kalian bakal diarahin ke website yang udah di generate via ROG tadi, NAT Traversal, dan kalian tinggal login aja username dan password device kalian. Nah, kalau udah sukses, kita bisa ngakses langsung IP cam kita, live previewnya ini di luar jaringan ROG ini. Nah, fitur NAT Traversal ini nggak cuma cocok buat akses IP cam aja, tapi cocok juga buat dipakai ngakses NAS ketika kita lagi ada di luar jaringan. Nah, berikutnya kalian juga wajib aktifin satu fitur yang penting banget, yaitu yang namanya loop prevention. Jadi ini adalah proteksi kalau kalian misalkan nggak sengaja nyolokin satu kabelan yang sama di satu switch aja. Jadi ini biasanya bikin koneksi jaringan kalian itu terganggu, jadi nge-lag, bahkan nggak bisa mengakses internet sama sekali. Jadi ini udah ada proteksi loop prevention, dan untuk menunya ini ada di bagian device config. Lalu di bagian tab switch kalian cari loop prevention, dan cara aktifkannya cukup gampang. Tinggal enable aja, lalu kalian klik confirm. Nah, kalau kayak gini loop preventionnya udah nyala, dan kita sekarang langsung coba aja gimana kalau kita colokin satu kabelan yang sama di switch ROG yang satu ini. Jadi kita pertama colokin ke port 3 LAN yang ada di switch, lalu port 5 yang ada di switch juga. Nah, kalau kita nggak sengaja bikin satu loop di satu switch, itu bakalan muncul warning di notifikasi cloud ROG-nya ya. Jadi di sini kedeteksi kalau ada switch loop, dan kalian nggak usah bingung. Misalkan kabel kalian ini banyak banget, kalian tinggal masuk ke bagian action ini di bagian kanan, kalian klik ikonnya, dan di sini bakalan muncul port mana yang bikin koneksinya ini ngeloop, yaitu ada di port 5. Jadi sesuai sama yang ada di switch. Nah, barusan kita udah coba ya gimana rasanya setup sekaligus make manage switch dari ROG yang tipenya RGES 210 GSP ini, dan ternyata emang membantu banget di skenario media kayak teman kita tadi. Jadi kalau di jaringan kalian ini punya banyak perangkat dan pengen dikelola secara gampang, nggak ribet kayak Mikrotik, kalian bisa pilih manage switch dari ROG ini. Jadi meskipun dipakai live streaming, terus ada editor yang lagi ngopi file dari NAS yang gede banget, ada banyak tamu yang pakai WiFi, itu semuanya bisa berjalan lancar sesuai prioritasnya masing-masing dan nggak ganggu koneksi perangkat yang lain. Ya memang harga yang harus dibayar buat nebus sebuah managed switch PoE kayak gini itu nggak murah ya. Ini ada di kisaran harga 1,8 sampai 2 jutaan kalau kita cek di marketplace per video ini dibuat. Tapi ini kalau dihitung-hitung ini bisa jadi lebih murah daripada kalian harus nambah satu ISP baru lagi buat live streaming. Dan sebenarnya managed switch PoE kayak gini itu nggak cuma cocok dipakai di tim media kayak kita-kita gini, tapi juga cocok dipakai di kelas SMB kayak hotel, restoran, rumah sakit, dan banyak instansi lain yang punya banyak perangkat dan pengen dikelola secara gampang sesuai prioritasnya masing-masing. Jadi itu tadi pengalaman kita nyobain managed switch PoE dari ROG ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video kali ini, bisa klik tombol like, komen di bawah, dan jangan lupa subscribe. Follow juga semua sosial media kita di ArxID Media, dan kalau suka baca artikel, klik di arx.co.id, dan kalau mau join Discord, linknya ada di deskripsi. Saya Aldi, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Mending dilengkapi sekalian sih, satu ekosistem ROG.